Buah mentimun, buah tomat, di atas nyiru coba letakkan. Kalau ilmu ingin manfaat, hormati guru sebagai pahlawan. Kain lurik berwarna biru, buah pepaya tebang pohonnya. Murid yang baik menghormat guru, guru yang mulia sayang muridnya. Menjadi guru di zaman ini memang tidak mudah. Selain dituntut profesional dan memiliki kompetensi sesuai zamannya, guru juga harus menjadi tauladan dan mendidik tanpa kekerasan. Salah sedikit, semua hal menjadi sorotan. Namun bagiku, menjadi guru haruslah ikhlas mengabdi kepada negeri. Dengan senantiasa melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik, demi masa depan bangsa yang cerah. Maaf Ibu. Iya Pak, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Baiklah anak-anak, Mari kita tutup pelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang barokah. Ketua kelas, silakan untuk bikin doa. Pak Bagas, tunggu sebentar. Permisi Pak, Ya. mau tanya Pak, Ya. ini saya mau tanya RPP untuk pembelajaran digital yang kemarin. Kalau yang di halaman ini di siapa Pak? Oh, kalau yang ini kerangkanya kan ada 4. Mm-mm. Yang pertama itu ada pembukaan, ya. Mm-mm. Setelah pembukaan, Sekarang saya udah ngerti Pak Bagas. ya.
Pantesan Pak Bagas itu sering diminta jadi pemateri. Karena emang Pak Bagas pinter sih. Makasih ya Pak Bagas. Oh iya, sama-sama. Senang bisa membantu kita. Pak Bagas setelah ini mau langsung pulang? Tidak dulu. Saya masih mau sholat. Mari. Iya Pak. Saya jam pertama kelas 4 olahraga. Siap. Pak Taufik punya jam tidak sekarang? Kopinya panas Bang Jack. Kopinya memang panas, Lur. Tapi sepertinya lebih panas hatinya seseorang, Lur. Maaf Pak, Bapak panggil saya, silakan duduk. Iya betul. Saya mau minta tolong Pak Bagas ke Bank BPRS Bakti Sumekar menemui Pak Fajar bahwa sekolah kita mau menerima kedatangan mereka dalam rangka yaitu sosialisasi program tabungan siswa. Siap Pak, saya segera berangkat. Bapak yang bisa membantu? Iya, ada perlu sama Pak Dewi? Ya, ada Bapak, silakan duduk dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan masuk Pak. Ya. Nah, silakan duduk dulu Pak. Nah, silakan duduk. Tunggu sebentar ya. Ada yang bisa dibantu? Terima kasih Pak. Saya Bagas dari SDN Maringan 1 ingin konsultasi mengenai tabungan pelajar. Bagaimana Pak Pak untuk penelitian? Terima kasih Pak Bagas. Selamat datang di BPRS. Iya Pak. Di kantor pusat nasional di Sumeneb. Iya. Untuk tabungan pelajar Iya. itu harus nantinya memenuhi syarat masing-masing pelajarnya. Iya. Jadi intinya masing-masing pelajar yang datang ke kantor kita Iya. atau petugas yang datang ke sekolah, insya Allah akan kita jelaskan bagaimana sebenarnya tabungan pelajar. Iya. Dan disarankan oleh pemerintah dalam hal ini masing-masing pelajar itu punya satu rekening, satu pelajar. Oh iya Pak. Nanti insya Allah teman-teman akan hadir ke sekolah untuk memberikan penjelasan. Silakan koordinasi nanti dengan petugas cabang kami di Siap. kantor cabang terdekat. Ya. Siap Pak. Silakan Pak Bagas. Siap Pak. Terima kasih atas informasinya Pak.
Untuk selanjutnya mungkin saya mau pamit dulu langsung ke pihak yang bersangkutan. Terima kasih juga Ya. atas kehadirannya. Ya Pak, terima kasih. Sama-sama. Mari, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku dengar Mas sering ngobrol ya sama Bu Caca. Iya, dia kan mau ikut lomba inovasi pembelajaran. Jadi kalau tidak ada yang dimengerti, biasanya nanya kan. Kenapa saya? Enggak, cuma khawatir aja. Beberapa hari ini perasaanku nggak enak. Soalnya di luar banyak sekali super selingkuhan. Takutnya Mas kena fitnah. Cemburu ya. Emang ada cewek yang mau sama kamu? Cicilannya aja nunggak di bank. Emang sih kelihatannya keren, tapi uangnya nggak ada. Loh, ada dong. Kamu. Bisa aja. Tenang aja sayang. Guru itu selalu setia. Oh iya Mas, hati-hati kalau ngajar. Jangan sampai mukul siswa. Kalau ada siswa yang nakal dan melawan, sebaiknya panggil saja orang tuanya, biar orang tuanya yang menghukum. Takutnya Mas nanti kena tuntut. Iya, Mas ngerti. Sayang banget ya sama semua yang banyak hutang ini. Jadi GR. Ada yang saya bisa bantu? Mohon maaf Bapak, kami dari BPRS ingin menyampaikan program baru, namanya Simple, simpanan belajar Bapak. Biar nanti penjelasannya mungkin langsung ke murid di kelas. Mohon waktunya, mohon izin untuk bisa masuk ke kelas. Mungkin bisa yang di kelas tinggi ya, kelas 6 Ya, bisa. Di sini untuk tabungan itu masih dipegang setiap wali kelas atau gimana? Soalnya kan nanti dengan adanya program ini masing-masing murid bisa pegang tabungan sendiri. Oh, ya. Untuk saat ini memang tabungan kita itu dikoordinir sama kelas, tapi dibutuhkan satu koordinator juga. Mungkin nanti bisa dibutuhkan ke kalau memang solusi apa itu solusi ke siswa mau di kelas 6 aja. Baik, pasti Bapak ya. Mohon disimak ya. Oke, Kak Ella mau nambahin dari penjelasan dari Kak Oki. Jadi tadi Kak Oki bilangnya fotokopi kakak dan itu fotokopi KTP orang tua salah satu. Karena adik-adik ini masih SD, belum bisa tanda tangan. Jadi yang bisa tanda tangan adalah salah satu dari orang tuanya adik-adik. Jadi kalau misalkan yang fotokopi KTP-nya itu ayah, jadi yang bisa ngambil nanti uangnya itu ayah.
Jadi nanti kalau menyetorkan fotokopi KTP ibu, jadi yang bisa ngambil itu hanya tanda tangannya ibu. Kakak boleh pulang? Apa aja caranya? Fotokopi? Fotokopi? Sama uang? Seribu. Berapa? Seribu. Jadi adik-adik, nabung di simpanan pelajar tidak ada pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Marengan Dayak 1, puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita semuanya bisa berkumpul di sini, yaitu di ruang rapat ini, dan keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua nanti masih dalam golongan beliau dan katakan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Di mana pada pagi hari ini rapat ini yaitu akan membahas yang mana permasalahan di siswa, yaitu tentang bullying, yang mana dialami oleh putra-putri kita, yaitu yang di kelas 6. Jadi untuk hari ini kita akan membahas itu semuanya, di mana pada rapat hari ini kita fokus pada yaitu permasalahan bullying siswa-siswi kita. Mudah-mudahan pada rapat hari ini nanti kita semuanya mendapatkan solusi yang baik. Untuk selanjutnya yaitu akan kami tukang dari Bapak Taufik untuk menyampaikan waktu dan tempat, dan persilakan. Saya sebagai wali kelas 6 sudah mengajar di kelas 6 cukup lama. Sudah sekitar 5 tahun berturut-turut. Namun baru kali ini saya menghadapi siswa yang begitu nakal. Ada beberapa siswa yang tidak mengikuti instruksi saya. Mereka memang sulit diatur dan nakal-nakal. Orang tuanya juga tidak mau tahu, Pak. Jadi kalau saya bersikap kasar, mereka menganggap kita pakai kekerasan. Jadi ya mau gimana lagi? Terserah Bapak Kepala Sekolah, entah bagaimana keputusannya. Saya pasrahkan kepada Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru yang lain. Toh saya juga sudah lama mengajar di kelas 6. Saya juga ingin merasakan suasana baru. Bagaimana Bapak Ibu? Mungkin ada usulan atau solusi lain? Jika tidak ada usulan, maka saya putuskan untuk dilakukan rotasi pergantian guru kelas. Dari Pak Taufik digantikan ke Pak Bagas untuk mengajar di kelas 6. Bagaimana Pak Bagas? Jika Pak Taufik tidak keberatan, saya tidak masalah, Pak. Bagi saya, tidak ada murid yang nakal. Mereka cuma tidak tahu cara mengekspresikan cara mereka dengan cara yang benar. Kalaupun nanti ada pelanggaran yang mereka lakukan sangat fatal, saya akan bekerja sama dengan wali atau Silahkan. Saya ingin tahu bagaimana Pak Bagas mengajar di kelas 6. Karena pintar di teori belum tentu bisa dipraktek. Karena rapat sudah selesai dan juga mendapatkan solusi dengan keputusan yang sama-sama baik,
Maka rapat hari ini saya tutup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sangat optimis Pak Bagas bisa menangani permasalahan di kelas 6. Jika butuh bantuan, apapun itu, Bapak bisa bilang ke saya. Terima kasih, Pak. Baiklah anak-anak, pertemuan kita hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada kalian semua. Mungkin hari ini adalah hari terakhir saya mengajar di kelas kalian. Selanjutnya saya akan mengajar di kelas Gak mau, saya maunya Bapak, Pak. Iya betul, Bapak mengajarnya enak. Kami cepat mengerti. Ya betul, kami maunya Pak Bagas. Tenang anak-anak. Semua anak-anak itu pasti baik. Saya percaya kalian pasti bisa. Meskipun bukan saya yang mengajar kalian. Semangat! Kami anak baik, sukanya belajar. Kami anak hebat, pantang menyerah. Kami masa depan bangsa. Ya, kami masa depan bangsa. Bagus. Bapak bangga kepada kalian semua. Bapak hanya pindah kelas. Kalau ada kesulitan, kalian bisa menemui Bapak. Siap, Pak. Bulis, Bu Tuti, sini dong. Sini, bentar. Sini dulu bentar. Bu, ada sini. Bu, enggak dengar ya? Enggak, kenapa? Aku lihat, ya. Caca, ya, sering loh ke kelasnya Pak Bagas. Masa sih, Bu? Ya, enggak pernah lihat ya, masa. Itu ya, hampir ya jam istirahat. Iya, Pak. Berduaan kan, Bu, di sana. Aduh. Sudah Bu, jangan kasihan sama Pak Taufik. Jangan bicara yang tidak-tidak kalau belum ada buktinya. Memang sih, tapi kalau faktanya seperti itu. Iya, Maksudnya ya, Ibu, saya tuh sering lihat Bu Caca ke ruang kelasnya Pak Bagas loh. Ah, masa? Iya loh, Bu. Sudah ibu-ibu, jangan bicara itu lagi. Nanti ketahuan Pak Taufik loh. Gimana nanti kalau ketahuan? Iya, betul. Udah, nggak usah ngobrol itu lagi. Ngomong yang lain aja. Sambal kita. Ayo, bola para. Ayo, ibu, ada kepala sekolah. Ayo, Ada apa, Bu? Nggak ada apa-apa, Pak. Cuman ngobrol aja. Oh ya sudah, Bu ya. Iya, Pak. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, saya mau nanya untuk buku yang judulnya Mountain itu di mana ya, Pak? Oh, sebelah sini ya. Oh, iya, terima kasih, Pak. Ya. Iya enggak sih? Iya. Bener kan? Tuh, Mountain. Udah tahu sih, dah lah, nanti aja. Pak, saya mau minjem buku yang ini. Oh ya, nomornya. Tanda tangan dulu ya. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama.
Mel, kamu tahu gak? Semenjak diajarin sama Pak Bagas, gak ada pelajaran yang susah tahu. Betul banget. Malahan ya, kalau diajarin sama Pak Taufik, bawaannya tuh ngantuk. Kalau dijelasin juga ya, tuh gak ngerti sama sekali apa yang diajarin. Bener banget. Terus ya, siapa itu namanya? Semenjak diajarin sama Pak Bagas, semenjak Pak Bagas di sini, gak ada temen-temen siswa-siswa itu bikin masalah. Bener banget. Apalagi kita juga udah gak sabar gak sih? Iya bener banget. Gini loh. Oh iya, ntar lagi kan ulang tahunnya Pak Bagas gak sih? Iya tak? Kita bikin kartu ucapan yuk. Habis baca buku. Bikin apa ya? Pikirkan aja nanti. Oh my God. Kita main banget tadi. Ada apa kamu manggil aku kesini? Aku ini tunangan kamu. Semua orang tahu itu. Tapi kan nggak harus di sekolah juga, Mas. Kita harus jaga sikap. Jaga sikap. Kalau sama Pak Bagas, kamu nggak jaga sikap. Kalau sama aku, kamu bilang jaga sikap. Sama Pak Bagas, Mas, kamu ini ngomong apa sih? Kamu sadar gak sih aku sama Pak Bagas tuh gak ada hubungan apa-apa? Aku sama Pak Bagas itu cuma konsultasi. Gak ada hubungan apa-apa. konsultasi kamu bilang. Ingat ya, Pak Bagas itu sudah punya istri. Kalau ketahuan selingkuh, dia bisa dipecat. Dasar kau perempuan tak tahu malu. Mas, setelah ini kamu gak boleh ngomongin tentang aku sama Pak Bagas lagi ya. Aku udah capek, Mas, sama kamu. Sini ya. Duduk. Mas, tunggu di sini sebentar ya. Aku mau beli air dulu. Iya. Ya. Pak, beli air? Ya. Berapa? Sinta. Ya. Loh, Sinta? Lia. Aduh, lama nggak jumpa. Gimana kabarmu? Alhamdulillah. Lama banget udah berapa? Iya. Lama ya. Nggak tahu. Lama nggak ketemu ya. Iya. Kok sendirian? Jangan-jangan kalian tengkar ya?
Ih, ngomong apaan sih? Orangnya ada no di situ, suruh nunggu. Oh, syukur deh kalau gitu. Karena aku denger-denger nih, katanya suami kamu tuh selingkuh sama Bu Caca. Dengar dari mana sih? Gak bener itu. Jangan salah. Dulu itu si Caca emang suka sama Bagas, cuma keduluan kamu gitu. Udah, jangan ngomong gitu lagi. Lagian, aku percaya kok sama suami aku. Dia kan guru yang baik. Aku juga tahu kenapa Bu Caca sering menemui suami aku. Kamu ini dibilangin gak percaya. Pak Bagas? Ada Pak Bagas? Bu Caca. Iya, Pak Bagas sendirian. Oh, enggak Bu, sama istri. Bu Caca sendiri? Iya Pak, saya sendiri. Pak Taufik mana? Pak Taufiknya nggak ikut, soalnya Pak Taufik lagi ada acara sama temennya. Udah yuk, kita ke sana aja. Ya, ayo. Yang kemarin tuh. Tunggu saja ya. Loh, Bu Caca? Iya Bu. Jogging juga? Iya, ini kebetulan lewat sini. Oh, kenalin ini teman saya, Sinta. Dia guru juga. Salam kenal ya Bu, saya Bu Caca. Mau air Ibu? Enggak Bu, nggak usah, saya duluan ya Bagas. Iya. Pak Taufik! Pak Taufik! Pak Taufik mau kemana? Gimana Pak Taufik itu? Iya, aneh banget dia. Gak waras kali. Janjinya sepeda bareng sekarang. Malah ditinggal kita. Sudah, kita berdua aja. Yang penting hari ini kita happy loh. Oke. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Taufik, mari Pak, silakan masuk. Terima kasih Bu. Iya, mari. Mari ya Bu. Iya, mari Pak, mari. Tumben Bapak, ada keperluan apa ke sini? Enggak Bu Meme, begini Bu. Yang pertama, kedatangan saya kemari silaturahim Bu. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi ini agak rahasia loh Bu, sebetulnya Bu. Iya, sebetulnya saya tidak ingin menyampaikan ini, tapi saya melihat situasi sudah mulai tidak kondusif Bu, di kelas, utamanya di kelas 6 ini. Ibu kan ibunya kita, jadi di sekolah kita itu kan Ibu tahulah Pak Bagas. Iya. Iya, itu di sekolah sudah mulai
ada hal-hal yang kurang enak lah Bu, kabar-kabar seperti itu Ibu. Ada masalah apa sih Pak? Kok gawat banget sih sekolah gitu? Tuh Bu, gosip-gosip di sekolah sudah mulai ramai. Oh ya Pak. Membicarakan tentang Pak Bagas. Itu loh Bu, dengan Ibu. Itu wali kelas anak saya. Ya Allah Pak, gak kepikiran saya bisa segitunya. Lah ya itu Bu, Pak Bagas itu kelihatannya saja pura-pura baik dia Bu sebetulnya. Kemarin anak Ibu, si Cika itu, iya, dilempar botol sama Pak Bagas. Astagfirullahaladzim Pak, sampai segitunya anak saya Pak. Ya Allah, gak habis pikir saya Pak, kok ada guru ya Pak seperti itu. Itu kan pendidik Pak, anak saya Pak, anak saya. Ya udah dulu ya Bu, saya pamitan dulu. Iya, Pak. Ya ada acara soalnya Bu. Pokoknya Ibu, saya titip jaga rahasia ini, jangan sampai ada yang tahu Bu. Saya kesini. Pokoknya Pak, saya tidak akan tinggal diam Pak. Saya akan datang menemui kepala sekolah. Itu anak saya Pak, darah daging saya. Tidak mungkin saya buang begitu saja Pak. Terima kasih ya Pak sekali lagi ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Saya titip ya Bu. Iya Pak, iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak bisa dibiarin. Assalamualaikum. 5 kelas 5B. Rumahnya yang paling jauh siapa? Mana rumahnya? Kertasada. Mbaknya mana? Assalamualaikum. Sehat semuanya? Alhamdulillah Pak. Mari Duduk Pak, dulu, ya. silakan. Alhamdulillah. Nah, ini mumpung ada pengawas bersama kepala sekolah, saya kesini kan tujuannya ngecek IFP, bantuan dari kementerian. Tapi saya cek di kelas tadi, saya lewat ada yang kosong, riuh juga, ganggu ruangan lain. Saya sempatkan masuk ke dalam. Kira-kira bagaimana ini Pak Kepala Sekolah, pengawas? Kelas berapa Pak tadi Pak? Kelas 5B kayaknya, 5B. Gurunya kemana mungkin, atau ada izin kemana. Ini mumpung pengawasnya. Jangan terbiasa seperti itu. Katanya sih sudah lama ditinggal, nggak diberi tugas, nggak diberi apa. Coba dicek lagi. Nggak itu aja. Saya kan kesini cuma ngecek IFP, tidak ada tujuan lain, hanya saja kebetulan. Itu aja. Catatan saja ya, kepala sekolah sama pengawas. Saya Pak. Ini hidupin aja. Pojok, satu kali. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terhormat kepada kepala sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru beserta fasilitator. Hari ini kita akan mengadakan
workshop tentang digitalisasi pembelajaran mendalam di SDN Marengan Daya 1. Bapak Ibu, marilah kita simak penjelasan dari fasilitator, yaitu Bapak Anas. Dipersilahkan untuk Pak Anas. Pak, sudah siap? Oh iya baik Pak. Terus kita terapkan di sekolah-sekolah pada abad ini. Terkait hal itu saya diberikan tanggung jawab dan diberikan kepercayaan karena di sini kita sama-sama belajar. Mari kita simak beberapa materi yang akan saya sampaikan. Bapak Ibu, jadi apa yang sudah kita pahami dari beberapa kurikulum yang sudah kita jalani pada waktu beberapa tahun yang lalu, di sebelumnya kita sudah belajar tentang kurikulum merdeka. Jadi pada hari ini kita ada beberapa pendekatan pembelajaran setelah kita berganti Bapak Menteri. Pendekatan pembelajaran di antaranya ini adalah bukti. Jadi visual ini adalah bukti bahwa kita sekarang dituntut guru untuk bisa mengenal apa itu digital. Jadi ini adalah bukti dari Bapak Presiden kita yang sudah memberikan hadiah kepada sekolah-sekolah agar kita dapat menikmati perkembangan pembelajaran yang akan kita laksanakan di masa-masa yang akan datang. Di antaranya pendekatan yang sudah diterapkan dengan turunan Undang-Undang 2025 tentang Permendikbud itu sendiri, bahwa kita harus mengembangkan pembelajaran mendalam, Bapak Ibu ya. Jadi pembelajaran mendalam secara pengertian kita pahami bahwa di sini ya, jadi pendekatan secara berfokus yaitu pemahaman holistik, di mana di situ ada kebermaknaan, ada sesuatu yang berbeda, yaitu kita nanti murid itu merasa bahagia, dan ada juga kesadaran diri yang harus ditimbulkan dari apa yang telah kita berikan kepada para siswa kita. Jadi itu benar-benar akan berpusat pada siswa, Bapak Ibu. Ma, tunggu dulu, Ma. Assalamualaikum. Ada apa Bapak Ibu? Saya kesini Pak, mau nuntut keadilan dari Bapak. Anak saya, anak kami Pak, telah menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh Pak Bagas. Kepalanya dilempar botol Pak. Betul Pak, meskipun anak saya salah, jangan sampai main lempar-lempar gitu lah Pak. Barangkali ada solusi atau alternatif lain seperti itu Pak. Jadi saya selaku orang tuanya Cika mohon tindak lanjutnya Pak. Saya mau Pak Bagas itu ya dihukum, kalau perlu dikeluarkan dari sekolah ini. Sabar Bapak Ibu, sabar. Kita cari dulu kebenaran berita tersebut. Tidak benar gimana? Mana sih Pak Bagas? Awas ya kalau dia tidak mau ngaku. Takutnya Bapak Ibu berita itu belum benar. Kita akan cross check juga. Sabar Ibu, kalau memang Pak Bagasnya itu bersalah, pasti akan ada peringatan dari kami dan juga sanksi. Alasan itu Pak, siapa tahu nanti Bapak itu berpihak kepada Pak Bagas. Ayo Bu, kita pulang aja Bu. Awas nanti lho Pak, kalau tidak ada tindak lanjut dari pihak sekolah, saya akan turun tangan dengan cara saya sendiri. Ini belum selesai. Kalau sekolah ini tetap membiarkan Pak Bagas mengajar, kami ada teman.
Pak Bagas, gawat. Gawat Pak Bagas. Kenapa Pak? Ada apa Pak? Di kantor ada orang tua Cika Pak. Mereka meminta sampean untuk diadili Pak, karena sampean telah melempar air botol ke Cika Pak. Tenang Pak, sabar. Pak Bagas jangan kemana-mana. Pak Bagas pokoknya tetap di sini agar aman Pak. Di luar gawat Pak. Kamu tuh ya, caper banget sih jadi orang, mentang-mentang pernah juara. Sadar diri dong, kamu itu jelek, bodoh lagi. Terserah aku dong. Lagian siapa juga yang caper? Aku tuh apa adanya ya, gak kayak kalian. Berani ngelawan kamu ya. Apa yang kalian lakukan? Kalian berdua ke ruangan Bapak. Tunggu di sana. Kamu tidak apa-apa kan, Nas? Apa yang terjadi? Kalian sadar dengan apa yang kalian lakukan? Apa kalian merasa keren dengan melakukan hal seperti itu? Kalian sadar tidak? Apa yang kalian lakukan itu dapat mengancam masa depan temanmu. Saya tidak peduli. Astagfirullahaladzim. Coba bayangkan, jika kalian berada di posisi Ali, bagaimana perasaan? Apa kalian mau diperlakukan seperti itu? Kalau kalian tidak mau, ya jangan lakukan. Jangan diulangi lagi. Oke? Tapi Allah itu suka caper sama Bapak. Kita semua ini sama. Meskipun Cika bodoh, tapi Cika juga pengen diperhatiin sama Bapak. Jangan cuma yang pintar saja. Cika sepertinya salah paham sama Bapak. Semua guru itu sayang banget sama murid. Setiap malam kami berdoa, semoga kelak kalian menjadi orang yang sukses di masa depan. Walaupun semuanya mempunyai kecerdasan yang berbeda. Tapi Bapak, kalian semua adalah anak-anak. Tapi kata ibu, Cika anak nakal dan gak guna. Kalau begitu, buktikan kalau Cika itu anak yang baik. Cika pasti bisa dan sukses. Suatu saat nanti, siapapun yang mengira Cika itu anak nakal, buktikan. Suatu saat nanti akan sukses. Oke? Cika, ayo bicara. Apa yang sebenarnya terjadi? Baiklah Cika, boleh kembali ke kelas. Kejadian sebenarnya yaitu Pak, botol itu tanpa sengaja mengenai kepala Cika. Saya tidak bermaksud menghukumnya, apalagi sengaja.
Bapak bisa langsung tanyakan kepada Cika. Masalahnya, jika dirayu bagaimanapun tidak mau bicara. Saya khawatir jika anak itu tetap diam. Saya tidak mempunyai pilihan selain memberikan sanksi. Namun, untuk sementara, demi keamanan Pak Bagas, saya memutuskan agar Pak Bagas mengambil cuti 3 hari dulu. Takutnya wali murid tidak terima dan melakukan tindakan anarkis. Selama 3 hari ini, saya akan berusaha bagaimana jika mau bicara. Baik Pak, terima kasih sebelumnya. Ku tak ingin meninggalkanmu, tapi hati ini tak pantas untukmu. Cintaku, jangan pergi meninggalkan diriku sendiri. Bungaku, dengarkanlah, hati ini hanyalah untukmu. Aku ini orang biasa, yang ku punya hanyalah cinta. Ku tak pantas mencintai dirimu, oh sayangku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kok pulang sendirian? Kemana istrimu, nak? Nanti malam dia nyusul, Bu. Mana Bapak? Kamu masuk dulu, biar ibu panggilkan bapakmu di kebun. Baik, Bu. Aku ini orang biasa, yang ku punya hanyalah cinta. Ku tak pantas mencintai dirimu, oh sayangku. Aku rindu kepada dirimu, sumpah mati gila tanpamu. Pak, 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 turun Pak, anakmu datang Pak, Pak turun. Bentar Bu, bentar lagi. Pak, cepat Pak, anakmu pulang. Kayaknya dia ada masalah Pak. Ya, ya. Yang sabar. Sekarang kamu sedang diuji, nak. Yang penting kamu ada di jalan yang benar dan tetap memiliki keteguhan hati untuk mengabdi kepada negara.
Betul kata ibumu, nak. Yang penting kamu ada di jalan yang benar. Saya dan ibumu akan tetap mendukung dan mendoakanmu. Kebenaran akan tetap benar. Bagas hanya bingung, Bu, Pak. Tidak tahu harus berbuat apa. Bagas sudah mengatakan kebenarannya. Kamu yang tenang ya nak, kamu ikhlas, kamu ridho dengan ujian ini. Selamanya. Iya, iya. Pak Bagas kemana ya? Iya ya, kemana ya? Iya ya, Pak Bagas kemana ya? Kemana ya? Iya ya, kemana ya Pak Bagas? Aku kangen deh. Teman-teman, ada berita viral. Viral apa sih? Heboh banget, John. 2 hari yang lalu, ibunya Cika ke sekolah untuk unjuk rasa. Katanya Pak Bagas melakukan kekerasan dengan memukul kepalanya Cika. Hah? Memangnya kami percaya Pak Bagas sebaik itu? Entahlah. Emang bener Pak Bagas pukul kamu, Cika? Memang benar kamu, Cika. Kamu mau Pak Bagas gak ngajar di kelas ini lagi? Oh iya Pak. Ruangan kepala sekolah mana? Oh, di sini Pak, sebelah sini Pak. Biar saya antar Bapak ya. Oke, ya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada tamu Pak? Oh ya silakan. Mari Pak, silakan. Suruh masuk. Ya. Ya, Pak, ada yang bisa saya bantu, Pak? Oh ya, begini Pak Kepala. Saya ini mendapat laporan dari wali murid bahwa di sekolah ini ada praktek bullying siswa. Apakah benar itu Pak? Sampai saat ini nggak ada laporan itu, Pak. Dari wali, dari anak-anak juga tidak ada, Pak. Kalau tidak ada laporan Pak, masa saya harus ke sini? Iya, Pak. Dari saya sebagai kepala sekolah, itu pun dari guru dan murid itu nggak ada. Sebenarnya sampean ini tugasnya untuk apa ini? Sampai saya ini didatangi wali murid mendapat laporan ada salah satu siswa itu yang dibully. Itu tidak 1 kali 2 kali Pak. Ya Pak, biar nanti saya rapatkan dengan Dewan Guru. Saya akan bertanya kepada mereka apakah ada itu. Biar nanti ini akan saya rapatkan bersama. Jangan tunggu nanti Pak. Saya minta sekarang ini kumpulkan guru-guru di rapat sekarang. Saya ingin tahu hasilnya. Saya tetap di sini. Oh, siap Pak kalau gitu Pak, biar saya kumpulkan teman-teman guru Pak. Nanti Bapak silahkan di sini biar saya kumpulkan teman-teman untuk rapat segera mungkin. Siap, segera. Ya, terima kasih Pak. Silakan Pak. Tunggu.
Kadis, saya mendengar kabar dari Bapak Pengawas bahwa terjadi bullying di SDN Marengan Daya. Bullying itu terjadi antara siswa dengan siswa dan ada yang melaporkan. Sehingga kasus ini sebenarnya tidak benar. Iya, saya juga mendengar tadi ada kekerasan di lingkungan sekolah. Tapi mudah-mudahan masalah ini juga tidak benar. Nanti biar apa teman-teman mendalami tentang kejadian ini. Saya yakin teman-teman guru di Sumeneb ini, mereka ini adalah insan-insan yang hebat dan luar biasa. Jadi saya masih kok nggak yakin ada kejadian seperti ini. Ya betul Pak, saya tahu sendiri bahwa Pak Bagas itu orangnya baik dan belum pernah ada cacat yang dilakukan oleh beliau. Saya yakin ini hanya ada kesalahpahaman. Baik, terima kasih Pak Karim sebagai Ketua PGRI atas masukan-masukannya tentang Pak Bagas. Jadi ini menjadi bahan pertimbangan kita dan nanti saya minta tolong ke teman-teman pengawas kalau bisa didampingi oleh Pak Karim ya untuk berkoordinasi dengan kepala sekolah lah agar permasalahan ini cepat tuntas dan kita mempunyai solusi yang terbaik untuk semuanya. Siap Pak Kadis. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bapak kemari mau memberitahukan bahwa untuk sementara Pak Bagas belum bisa mengajar kelas kalian. Jadi sementara diganti oleh guru lain. Gak mau Pak, kami maunya Pak Bagas. Kalau kalian memang sayang dengan Pak Bagas, maka doakan semoga Pak Bagas segera kembali mengajar kalian. Ini semua gara-gara Jika. Jika kamu harus bicara, kembalikan Pak Bagas kita. Itu dia Bagas. Bagas! Bagaimana rasanya disakiti oleh orang-orang yang kau perjuangkan? Mati-matian kamu mencerdaskan anaknya. Tapi apa balasan yang kau dapat? Gosip-gosip di sekolah sudah dilayani. Membicarakan tentang Pak Bagas. Pak Bagas itu saja, gak pernah main dia sebetulnya. Pokoknya ibu, saya jaga rahasia ini. Jangan sampai ada yang tahu. Saya di sini. Aku tahu semua yang terjadi. Fitnah dan segala macamnya itu adalah perbuatan. Karena pada saat kejadian di kamar mandi, ada kamu di sana. Tapi mengapa? Mengapa? Kau tanya mengapa? Aku iri padamu. Kau bagus di segala bidang. Banyak siswa menyukaimu. Bahkan Caca pun kagum padamu. Sedangkan aku hanyalah seorang guru yang tidak berguna. Kamu lupa, kita adalah pembelajar sepanjang hayat. Jika kamu mau belajar, kamu pasti lebih baik dari. Dasar pembohong. Otakku memang tidak secerdas dirimu. Kini aku sadar
bukan otakmu yang rusak, tapi mindsetmu yang bermasalah. Sehingga apapun yang kamu lihat, semuanya menjadi salah. Bicara memang mudah. Burung beo pun bisa. Kita adalah guru, cahaya bagi murid-murid kita. Bagaimana kamu bisa menuntun semua murid-muridmu jika cahayamu sendiri padam? Ketika dirimu sendiri bersinar, maka cahayamu akan menyinari semuanya. Caca hanya kagum padaku. Yang dia cintai hanyalah kamu. Memori hati hidup hitam putih, cinta suci ini pergi tak kembali. Mbak Cika kenapa sendirian di sini? Kok belum pulang? Saya bingung, Bu. Tidak tahu harus bagaimana. Kalau Mbak bingung, ikutin apa kata hatinya Mbak. Karena kata hati itu tidak kira bisa bohong, ya. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah sebaiknya kita pindahkan Pak Bagas ke sekolah lain? Menurut Pak Bagas, bagaimana? Saya pasrahkan seluruhnya kepada Dewan Guru. Yang terpenting, saya tidak pernah melakukan tindak kekerasan. Tapi demi kebaikan bersama dan ketentraman di sekolah ini, apapun keputusan dari Dewan Guru akan saya terima dengan besar hati. Baiklah kalau begitu. Karena Pak Bagas sudah berkata begitu, maka saya akan mengambil keputusan. Pak Bagas, dia tidak bersalah. Tidak apa-apa, Cika. Meskipun Bapak tidak mengajar di sekolah ini, Cika tetap murid Bapak. Tidak mau. Ini semua salah Pak Taufik. Dia datang ke rumah entah apa yang dikatakan kepada ibu. Padahal botol air itu tidak sengaja kena kepala Cika. Apa benar Pak yang dikatakannya? Saya mengaku salah, Pak. Saya dibutakan rasa iri dan cemburu. Kenapa guru yang lebih muda dari saya itu lebih unggul? Bahkan tunangan saya kagum kepada dia. Saya mengaku salah, Pak. Dan saya siap menerima segala konsekuensinya. Saya rasa ini hanyalah kesalahpahaman. Dan saya juga sudah memaafkan. Pak Taufik guru hebat. Saya tidak mau murid-murid di sini kehilangan Pak Taufik. Untuk alasan itulah mengapa Cika selama ini tak mau bicara. Dia tidak mau kehilangan saya dan juga Pak Taufik. Benarkah itu, Cika? Benar. Kami semua murid sangat mencintai kalian semua.
Alhamdulillah, Pak Bagas dan Pak Taufik, mari berbaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak dahulu hingga sekarang, guru tetaplah pahlawan bangsa. Karena jasa mereka lah lahir para pahlawan, para pemimpin negeri, presiden, menteri, bupati, dokter, serta berbagai profesi dan jabatan lainnya. Setiap ilmu yang dimiliki hari ini tidak pernah lepas dari peran dan pengabdian seorang guru. Mulai di balik kemuliaan, namun di balik kemuliaan peran itu, guru juga manusia biasa. Memiliki kehidupan pribadi yang tidak terlepas dari berbagai tantangan dan permasalahan, baik sosial, ekonomi, maupun keluarga. Tetapi, sebesar apapun masalah yang dihadapi, setiap pagi guru tetap melangkah ke sekolah dengan ketulusan. Guru mendahulukan masa depan murid-muridnya, generasi penerus bangsa, di atas kepentingan pribadi. Untuk itu, saya berharap seluruh guru tetap semangat dan jangan pernah berkecil hati. Teruslah memberikan teladan, membimbing, dan berjuang dalam mentransfer ilmu dan nilai-nilai kehidupan. Karena sesungguhnya engkaulah pahlawan bangsa dan tanpa tanda jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hanya ingin satu hal. Kami sangat rindu guru yang mengajar dari hati, yang setiap katanya menjadi cahaya, setiap langkahnya menjadi teladan, dan setiap nasihatnya menuntun kami untuk benar-benar bisa. Seperti yang telah dilakukan Pak Bagas, yang tidak hanya sekedar mengajar pelajaran, tetapi menghadirkan ketulusan dan keteladanan dalam setiap harinya. Beliau mengajar dengan jiwa yang dengan ketulusannya membuat kami mengerti, membuat kami ingin belajar, dan dengan keteladanannya membuat kami ingin berubah dan ingin menjadi lebih baik.